Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Kita bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk ke sini dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Berbahagia kita sekalian yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, kami hendak membaca firman-Mu, berkatilah kami dengan kebenarannya. Dan kiranya kebenaran itu menolong kami untuk bisa hidup dalam tuntunan-Mu sehingga kami boleh mempunyai hidup yang berkenan kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan, demi Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah bagian dari sebuah perumpamaan yang dimulai dari pasal 22 ayat 1 yang sudah kita bahas kemarin sampai ayat yang ke-10, yang menunjukkan betapa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, ya. Kita boleh datang kepada Tuhan bukan karena kelayaan kita, tetapi kita boleh datang kepada Tuhan karena Tuhan membuka pintu anugerah. Nah, bagian yang kita baca sekarang ini berbicara tentang bagaimana kita menanggapi anugerah Tuhan itu. Nah, dikatakan dalam perumpamaan ini, ketika pesta kawin itu sudah dimulai, semua tamu sudah berkumpul, maka datanglah raja itu memasuki pesta, ya. Dan kemudian dia melihat satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Dan ketika dia ditanya, dia tidak bisa jawab. Lalu orang itu kemudian dibawa keluar. Dan kata firman Tuhan, raja itu berkata, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ini adalah hal yang berkali-kali diceritakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang menunjukkan orang itu terlepas dari keselamatan. Orang itu terhilang daripada hadirat Tuhan. Ya. Nah, kemudian ditutup dengan perkataan, "Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih." Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Nah, ini menarik ya. William Barclay mengatakan, sesungguhnya cerita tentang raja dan pesta kawin yang dihadiri oleh orang-orang yang memakai jubah untuk mengikuti pesta kawin itu adalah sebuah cerita yang sangat dikenal di antara orang-orang Yahudi, ya. Nah, William Barclay mengatakan ada dua cerita tentang raja dan jubahnya ini, ya, dan pakaiannya ini. Yang pertama itu tentang seorang raja yang mengadakan pesta kawin. Dia mengundang orang-orang untuk datang tanpa memberitahu waktunya, ya, baik tanggalnya maupun jamnya. Nah, katanya ya, raja itu mengundang semua orang datang, tetapi dia mensyaratkan mereka harus masuk dalam kondisi yang siap untuk pesta. Mereka harus mandi, harus berurap, harus pakai baju yang bagus, dan disiapkan baju untuk mereka untuk bisa ikut perjamuan, begitu ya. Nah, katanya orang-orang bijaksana itu segera menyiapkan dirinya, ya. Mereka mandi, berurap dengan rapi, dan mereka kemudian datang menunggu di depan pintu, ya. Dan kemudian ketika pintu itu dibuka, karena mereka sadar menyiapkan pesta kawin bagi seorang raja itu cepat, maka mereka waktu dibuka, mereka sudah siap, mereka pakai jubah yang disediakan, lalu mereka masuk dan menikmati. Nah, tapi orang-orang bodoh katanya ya, mereka berpikir menyiapkan pesta kawin itu kan lama. Sebab itu katanya orang yang tukang batu pergi untuk
memecah batu dan mengurusi rumahnya itu. Tukang penjunan itu pembuat tembikar itu pergi dengan tanah liatnya untuk bekerja dulu. Ya, tukang pandai besi pergi ke tempat perapiannya, dan tukang celup itu pergi untuk ke tempat pakaian-pakaian yang akan dicelupnya, kain-kainnya itu. Dan ketika mereka mendengar pesta dimulai, mereka cepat-cepat datang, tetapi mereka belum mandi, ya, mereka belum berurap, dan mereka tidak bisa masuk karena mereka tidak layak memakai jubah itu, dan mereka tunggu di luar orang-orang itu pesta. Dan cerita ini mempunyai moral bagi orang Yahudi adalah bahwa kita ini mesti bersiap-siap atas undangan Tuhan, ya, atas undangan raja itu. Undangan itu sewaktu-waktu datang. Maksudnya apa ini, saudara? Ya, jadi ini maksudnya adalah kalau kematian kita datang, ya, apakah kita ini sudah siap untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Gitu. Itu cerita pertama, ya. Ada cerita yang lain, saudara-saudara, tentang raja dan pakaian ini. Cerita kedua ini adalah cerita seorang raja yang mempunyai jubah-jubah yang indah untuk pernikahan, jubah-jubah kerajaan. Dia kemudian menyerahkan jubah-jubah itu, meminjamkannya kepada pegawai-pegawainya. Nah, pegawai-pegawai yang bijaksana itu kemudian merawat jubah itu, ya, menyimpannya baik-baik, menyucinya baik-baik. Lalu setiap kali mereka menyiapkan untuk sewaktu-waktu bisa dibawa kepada raja dengan kondisi yang baik. Nah, tapi orang-orang bodoh, katanya, ya, hamba-hamba yang bodoh itu melihat jubah yang bagus itu mereka memakainya, saudara-saudara, ya. Mereka memakainya untuk belanja, memamerkannya pada banyak orang, bahkan memakainya ke sawah untuk bekerja, memamerkannya pada banyak orang. Dan betul lah, suatu kali raja itu mengundang mereka dan disuruh memakai jubah itu datang. Nah, orang-orang yang menyimpan jubah itu dengan baik, memakainya, dan raja itu bersuka cita. Dia meminta kembali jubahnya, dan jubah-jubah yang dalam keadaan baik itu membuat orang-orang yang menyerahkan jubahnya itu tidak dihukum, ya. Raja memuji mereka. Tapi sebaliknya, orang-orang yang datang dengan jubah yang sudah kotor, ada yang sudah koyak gitu, ya, sudah rusak jubah itu, orang-orang itu kemudian mendapatkan hukuman, ya. Nah, moralnya apa, saudara? Moralnya katanya orang-orang Yahudi itu berbicara tentang jubah itu sebagai jiwa mereka, ya. Jiwa itu adalah apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan itu mesti dirawat baik-baik. Karena sewaktu-waktu jiwa kita akan dibawa kembali kepada Tuhan. Apakah kita ketika membawa jiwa itu datang kepada Tuhan, kita membawa jiwa yang bersih, jiwa yang terawat, jiwa yang disiapkan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang bodoh itu mau merusakkan jiwanya dengan kekotoran-kekotoran dunia, dan untuk itu mereka mendapatkan penghukuman. Nah, saudara-saudara, itu adalah cerita tentang raja dan pakaian kerajaan itu, ya, yang ada pada waktu itu. Dan menarik, ya, menurut William Barclay, Tuhan Yesus memakai cerita tentang raja dan pakaian ini gitu, ya, tapi dengan cara yang berbeda, ya, yaitu dia bercerita bahwa pakaian itu seperti dalam cerita yang pertama disiapkan oleh raja. Kenapa kok ada tafsiran begitu? Sebab dalam cerita ini orang-orang yang diundang untuk datang itu semua pakai pakaian pesta kecuali satu orang yang tidak pakai pakaian pesta. Tidak banyak orang, saudara, cuma satu orang. Dan ketika raja itu bertanya, bagaimana kau bisa masuk tanpa pakaian pesta ini? Orang itu tidak mau menjawab apa-apa. Mungkin dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dan akibatnya raja itu marah, dan orang itu dibawa keluar untuk dihukum, begitu, ya, dalam kegelapan. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang kita bisa tangkap dari cerita ini? Saudara-saudara, Tuhan Yesus memakai cerita yang sudah dikenal oleh orang Yahudi itu tentang keselamatan jiwa itu dengan satu perbedaan, yaitu apa? Tuhan mengatakan ada orang yang bisa masuk ke tempat itu, ke pesta itu, tetapi dia tidak mengikuti aturan. Semua orang yang datang, mereka sebenarnya tidak layak, tapi mereka mandi dulu kalau pakai pakaian pesta yang disediakan raja, lalu mereka boleh menikmati pesta itu. Tapi ada satu orang ini, ketika disuruh mandi mungkin dia tidak mau, dia tetap mau jadi dirinya sendiri, barangkali, ya, dan dengan kesombongannya dia mengira
dia bisa menikmati pesta itu dan masuk menghadap raja itu dengan layak, begitu ya. Dia merasa saya cukup baik, begitu ya. Saya tidak perlu mandi, saya tidak perlu jubahnya raja itu. Saya cukup pakai baju saya sendiri. Dia tidak sadar kalau bajunya rombeng, begitu ya, bajunya kotor. Saudara sekalian, kalau kita membaca ini, kemudian kita akan mengerti bahwa maksudnya adalah setiap orang yang datang kepada Tuhan itu anugerah Tuhan. Tetapi ketika anugerah diberikan, kita mesti menerima anugerah itu dengan rendah hati. Tidak boleh sombong. Kita datang kepada Tuhan itu bukan dengan kebenaran kita sendiri, bukan dengan hikmat kita sendiri, bukan dengan pikiran kita sendiri, tetapi kalau kita datang pada Tuhan, kita harus datang rendah hati, datang dengan pertolongan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah gambaran hidup yang baru. Ada tidak orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen tapi dia hidup dengan caranya sendiri? Banyak saudara-saudara, ya. Kadang-kadang mereka mengakunya Kristen tapi mereka sangat berpegang pada apa yang menurut saya benar, ya, tidak rendah hati. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, apakah jubah yang dari Allah itu? Kalau kita membaca firman Tuhan dengan baik, kita akan menemukan itu adalah Yesus Kristus sendiri, anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Manusia berusaha untuk memakai pakaiannya sendiri datang pada Allah. Itu dimulai dari siapa? Adam, ya. Adam dan Hawa itu ketika tahu mereka telanjang, mereka membuat pakaiannya sendiri dari daun-daunan, dan itu tidak layak di hadapan Allah. Tetapi Allah itu menyediakan bagi mereka baju dari kulit binatang, yang kita mengerti itu adalah nubuat tentang anak domba Allah itu, ya. Oleh pengorbanan Kristus, karena binatang yang disembelih, yang darahnya dicurahkan, yang melambangkan anak domba Allah yang mati bagi kita. Oleh karena kita dibungkus oleh hidupnya Kristus, maka kita ini layak datang kepada Allah. Bagaimana kita menerimanya? Dengan rendah hati. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita ini hidup dengan rendah hati, ya, hidup dengan mencari perkenan Tuhan itu dengan mentaati firman Tuhan, ya, bukan hidup dengan hikmat kita sendiri, dengan mau-maunya kita sendiri. Tetapi mari kita bersedia dituntun oleh firman Tuhan, ya. Nah, yang terakhir saudara-saudara, apa maksudnya ayat 14 yang berkata begini? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara sekalian, maksud dari perkataan itu adalah sesungguhnya undangan untuk menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu disampaikan kepada semua orang. Semua orang dipanggil, disampaikan, diceritakan, diberikan undangan itu. Tetapi tidak semua orang akan menerima undangan itu. Tidak semua orang akan ikut menikmati kerajaan sorga itu. Siapa yang bisa masuk dan menikmatinya? Yaitu orang-orang yang dipilih. Siapakah yang dipilih? Yaitu orang-orang yang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak memaksa siapapun. Tuhan memilih orang-orang yang menunjukkan responnya. Saudara-saudara, ada keseimbangan di dalamnya, ya, antara pilihan Allah. Memang Tuhan memilih orang-orang diselamatkan, tetapi pilihan Allah itu bukan karena semata-mata otoritas Tuhan, tetapi juga di dalamnya ada kemahatauan Allah yang sempurna itu. Dia tahu siapa yang menjadi umatnya. Dia tahu siapa orang-orang yang menghormati panggilan itu. Dan kepada orang-orang yang mau menerima panggilan Allah itulah Tuhan memilih, menuntun, menopang, menyertai mereka, menjamin mereka, saya mereka sungguh mendapatkan hidup kekal daripada Tuhan sendiri. Berbahagialah kita, saudara-saudara, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu sisi kita harus menyadari
itu bukan pakaian kita sendiri, teman-teman ya. Kita mesti menyadari itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang menuntun kita ke situ. Ya. Kalau kita menerima dengan kesombongan itu karena saya yang mau. Bukan Tuhan yang datang kepada saya yang datang kepada Tuhan. Itu seperti pakai pakaian yang bukan dari Allah itu. Yang bukan dari raja itu. Dan itu yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi biarlah kita yang sudah menjadi percaya ini menyadari satu hal. Itu anugerah Tuhan. Kalau kita boleh datang pun kepadanya, itu karena Tuhan yang memilih saya, menuntun saya di dalam kebenaran itu. Kebenaran, keselamatan itu disampaikan pada banyak orang. Tapi sesungguhnya Tuhan tahu siapa orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang yang akan menerimanya. Orang-orang yang akan dituntunnya sampai kepada hidup yang kekal pada pesta bersama Yesus Kristus Tuhan kita. Pesta perjamuan anak domba itu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu pada hari ini. Tuhanlah kiranya akan menolong kami supaya oleh kebenaran ini kami berjalan di dalam kerendahan hati, di dalam segala ucapan syukur, karena kami tahu sesungguhnya karena anugerah Tuhan sajalah kami ini peroleh selamat. Dan ajarlah kami menanggapinya dengan penuh rasa hormat, dengan kerendahan hati, dan biarlah kami tidak menyombongkan diri, karena kami sadar sesungguhnya ketika kami merasa kami cukup baik menerima itu semua, kami adalah orang-orang yang terhilang itu. Pimpinlah kami di jalan yang benar, tolonglah kami hidup seturut apa yang Kau kehendaki, dan kiranya Roh Kudus menopang kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai nanti sore teman-teman, kita boleh mendiskusikan bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.